Dengan kita tadi konsepnya ekonomi hijau untuk Sumatera Selatan sejahtera tersebut itu sudah bisa mengurangi pengangguran. Apa tuh gagasan Bu Oda kira-kira untuk mensinergikan antar kabupaten kota itu supaya ada semacam kerjasama sehingga menjadi satu kesatuan yang besar gitu. Sekarang infrastruktur deh. Oke. Nah, infrastruktur tuh memang harus benar-benar diperhatikan. Keinginan saya mungkin nanti kita mengusulkan juga dengan pemerintah pusat. Saat sekarang kan jalan tol gitu ya. Itu baru etapenya baru Palembang ke Prabu Muli. Prabu Muli belum lagi sampai ke Muara Enim, ke Lahat, ke Empat Lawang, ke Lubuk Linggau. Nah, kalau ini misalnya bagus semua, maka pengangkutan katakanlah hasil-hasil produksi pertanian itu akan lebih singkat. Dengan lebih singkat kan lebih murah, lebih murah. Selama ini kan akibat mohon maaf ya jalannya masih yang mana-mana bisa terbangun belum seluruhnya bisa terbangun dengan maksimal. Ya akibatnya kan mungkin salah satu penyebabnya mungkin lebih ke jalan tol, jalan nasional saja kali ya. Kalau jalan tol ini kan lebih ke bisnis ya. Jalan nasional ya. Kan kalau kita lihat jalan nasional kan lebih buat kepentingan buat rakyat ya. Nah, kemudian saya menggarisbawahi kata yang Habib tadi bahwa Sungai Musi yang dulunya itu ya. Nah, dengan adanya kearifan lokal, kemudian kita menggunakan, mohon maaf, untuk membangun katakanlah Sungai Musi itu untuk kembali ke yang ini, kembali ke habitatnya. Dengan ekonomi hijau ini, insya Allah bisa. Ya, karena itu kan kalau kita lihat kan penyebabnya kan semua sederhana ya, limbah ya. Nah, dari limbah itu mengakibatkan pauta laut itu kan jadi punah ya. Padahal dulu kalau saya ingat saya masih kecil, kalau sudah musim air pasang itu ikan dan lain itu dari daerah dusun itu air mengalir gitu. Jadi kita mancing luar biasa dapat banyaknya gitu ya. Ada kijing dan sebagainya, luar biasa biota laut yang ada di Palembang ya. Sehingga saya memperhatikan tuh kehidupan hampir semua keluarga itu sepanjang Sungai Musi itu semua hidup dari hasil itu. Mungkin juga kita bisa kalau misalnya Sungai Musinya bersih, mohon maaf pengangkutan misalnya bukan saja lewat darat, lewat laut juga bisa lagi kembalikan itu kan ini dengan kita mengundang juga para atau pihak ketiga kan akan tertarik. Investor pihak ketiga itu akan tertarik membuat suatu wisata, bikin terapung atau di pinggir-pinggirnya itu membuat hotel, kuliner segala macam. Nah, itulah kan asik jadinya. Jadi selama ini kita kan masih melihat tuh kan masih istilahnya kan masih pakai jukung ya. Iya. Nah, ini jukung itu sampai detik ini alat transportasi yang sangat efektif. Padahal kan itu kan sudah ketinggalan zaman berapa puluh tahun yang lalu ya. Ya kalau dulu kan kita lihat aja Sungai Musi itu merupakan Sungai Musi yang katakanlah sebagai alat transportasi kan zaman dulu ya. Ya mengapa enggak kalau misal memang ini bisa terrealisasi itu luar biasa bisa kembali. Ya itu kan pantai itu kan kalau sepanjang itu dibuat pantai kan luar biasa juga kan itu. Itu juga ada beberapa gagasan gubernur sebelumnya saya itu mau dibikin pantai. Tapi hari itu sampai hari masih belum kelihatan ya. Tapi dengan pengalaman 15 tahun di DPR mungkin nggak tanpa berat ya. Ya karena saya di provinsi, Bib. Saya sangat paham ini loh yang memang harus yang harus menjadi pemikiran yang harus kita kedepankan. Ini dulu prioritasnya gitu kan. Ini yang sudah karena 15 tahun, Bib, dengan pekerjaan yang sama, dengan membuat aturan yang katakanlah kita setiap itu kan terjadi perubahan, membuat aturan, kemudian dari bentuk pengawasan maupun dalam hal katakan penganggaran, dari sini kurangnya gitu kan kita tahu karena sudah 15 tahun sudah cukup lama. Iya, saya membayangkan kalau ujuk-ujuk orang yang tidak tahu Sumsel tiba-tiba jadi pemimpin, apa yang terjadi ya? Iya, dengan akses. Bu Oda, di sana itu kan multi etnis. Ya, dusun-dusun itu kan punya karakter sendiri-sendiri bermacam-macam ya. Nah, itu menurut Bu Oda apa kira-kira handicapnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ini kan dibilang gampang-gampang susah ya. Apa yang mungkin konsep yang Bu Oda punya tuh? Kayaknya sampai sekarang aman-aman aja gitu. Enggak terlalu yang ini kan handicapnya. Yang barangkali yang perlu kita ini kan mungkin
pemerataan keadilan pembagian pembangunan barangkali ya. Nah, barangkali pembagian pembangunan barangkali di sini, tapi kan adil itu kan belum tentu sama, Beb. Iya kan, belum tentu sama, bahwa sesuai dengan peruntukannya masing-masing kan. Kemudian di situ juga karena dari aspirasi masyarakat juga kan diperlukan juga bahwa kami membutuhkan ini. Nah, inilah juga ada semacam komunikasi yang lancar baik dari seperti anggota DPRD-nya, kemudian pemerintahnya, sosialisasi yang untuk kabupaten kota, program-program apa yang diluncurkan, misalnya dari pusat itu program-program apa yang diluncurkan langsung sosialisasi dengan biowisata. Nah, tetapi ini kan mempunyai memang harus untuk terobosan ke sana tuh jadi pemikiran kita juga kan, itu sangat bagus. Ya, ini semoga mimpi Sumsel bangkit ya. Menuju Indonesia Emas ini dipimpin oleh Bu Holdani menjadi kenyataan ya. Insya Allah. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Has Channel dengan Ibu Holdah, calon gubernur Sumatera Selatan. Amin. Kita mulai bisik-bisik politik kenegaraan dengan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan doa sehingga apapun pembicaraan ini menjadi semacam doa ya. Amin. Sehingga bisa dijabah oleh Allah SWT ya. Amin. Yang mana sebentar lagi akan ada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia ya. Nah, ini di samping saya ini adalah tokoh Sumatera Selatan ya. Mak-mak wong kita. Kebetulan sekampung nih. Itu jadi sekampung kita ada semacam bisik-bisik ya. Bisik-bisik pengen tahu nih apa baik kira-kira yang perlu Bu Holdah rapikan di Kota Palembang nih kalau nanti katakan insya Allah terpilih ya sebagai gubernur ya. Insya Allah. Ya enggak apa-apa, kita mimpi kan musim mimpinya harus tinggi ya. Amin. Kalau yang lain mimpi presiden, kita gubernur jadilah kan. Terima kasih, Beb. Iya. Sumatera Selatan itu terdiri dari 17 kota kabupaten. Kota Palembang itu merupakan salah satu dari 17 kota kabupatennya. Kalau kita lihat saat sekarang, mungkin Habib juga sudah lama tidak balik Palembang. Itu sudah banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang ada di kota Palembang. Kalau misalnya melihat untuk kegiatan pembangunan saat sekarang, memang ada beberapa hal yang sudah bagus, tapi mudah-mudahan bisa dibaguskan kembali. Bekerja sama. Tadi kan sekaligus pemilihan gubernur sekalian bupati wali kota. Jadi paket ya. Paket, jadi sinergi. Sinergi itu agar bisa yang sudah baik mudah-mudahan yang diteruskan. Yang belum baik, nah itu akan yang diperjuangkan untuk kota Palembang. Permasalahan kalau di kota Palembang ya tidak ada lain masalah banjir biasa kan itu kan. Kemudian masalah persampahan, kemudian masalah kesejahteraan untuk mencari bagi UMKM juga di situ berpermasalahan. Tetapi di samping itu juga Bib, karena 17 kota kabupaten, karena kita bicaranya provinsi, saya ini kan kata Habib tadi kan 17 kota kabupaten berarti ada lebih kurang 16 kota kabupaten yang harus menjadi perhatian juga, bukan tertumpu di kota Palembang saja. Karena agar kalau di desanya sudah sejahtera kan nggak mungkin lagi lari ke Palembang. Nanti padat itu Palembang saat sekarang dengan jumlah penduduk yang lebih kurang 1.200.000 yang untuk ininya ya mata pilih yang untuk mata pilihnya, kemudian dengan yang berpenduduk lebih kurang 6.300.000 lebih untuk yang mata pilih yang ada di Sumatera Selatan. 6 juta lebih ya? 6 juta lebih. Ya, dia yang paling mendominasi ialah di kota Palembang, Banyu Asin, di Ogan Komering Ilir, Oki, kemudian Muara Enim itu termasuk yang besar, Oki Timur itu termasuk yang besar penduduknya. Nah itu juga kan sebagai katakanlah kita seperti kami juga sebagai di DPRD juga
sekarang masih jadi ketua komisi 4 gitu. Oh, Nah, jadi, ini apa namanya sudah iya, di dunia politik ya, kurang iya, lebih 15 jadi, 15 tahun kan? iya, 15 tahun bergelimang dengan legislatif ya. amin ya. Sudah saatnya di eksekutif. Iya, amin, Supaya amin. aspirasi dari legislatif itu bisa dieksekusi ya. Amin. Nah, kalau selama ini kan paling ngoreksi aja kan. Oh, terima kasih Beb. Iya. Kalau di DPR tuh, di DPRD dalam tupoksi kita sebagai dalam hal pengawasan. Iya, Kemudian, biasalah fungsi DPR kan, ya, hampir sama pusat hampir sama ya. Kemudian pembuatan aturan-aturan yang Fungsi anggaran, fungsi pengawasan ya, gitu kemudian, aja. ya, apa namanya, Nah, tapi kalau di eksekutif Bu Holda kan bisa punya, ini yang menjadi keprihatinan saya sebagai Wong Kito ya, sebagai tokoh yang lama hampir 40 tahun lebih di ibu kota ya. Iya. Jadi kalau setiap tahun pulang kampung itu melihat daerah-daerah yang lain itu merasa prihatin gitu loh. Prihatin kalau kita ngomong soal penghasilan, Palembang itu kan hasil kan rata-rata kan dari daerah. Ya kan? Kota Palembangnya kan nggak ada penghasilan apa-apa, kecuali UMKM ya. Pengusaha-pengusaha. Kemudian wisata-wisata kuliner, kemudian juga perhotelan. Ya, tapi kalau dibandingkan dari batu bara, dibandingkan dari karet dan lain-lain ya, belum lagi buah-buahannya, itu yang berlimpah luar di daerah itu kan luar biasa kan. Itu. Saya masih ingat waktu itu sepanjang Sungai Musi, mungkin Bu Holda dikoreksi kalau saya salah. Ya. Sampai sekitar tahun 74 75 itu Sungai Musi itu masih menghasilkan potensi ikan dan lain-lain itu dari laut yang luar biasa. Sehingga sepanjang Sungai Musi itu orang banyak yang mancing, hidupnya dari hasil laut. Itu gimana Bu Holda tuh? Jadi gini, Gep. Saya juga punya pemikiran. Mungkin kalau seandainya memang nanti kan kita tahu namanya berusaha ke depan, ada tagline-nya ekonomi hijau untuk Sumatera Selatan sejahtera. Ekonomi hijau untuk Sumatera Selatan sejahtera. Dimulai dari desa. Dimulai dari desa. Dusun kalau sana ya. Mulai dari dusun dengan sumber energi, sumber bahan baku yang sangat melimpah ruah, yang saat sekarang barangkali belum benar-benar termanfaatkan, apalagi saat sekarang misalnya di Sumatera Selatan ya Beb ya, selalu jadi perbincangan nasional apabila musim kemarau itu terjadi pembakaran yang menghasilkan asap. Nah, mungkin ke depan juga perlu kita pikirkan bahwa dari desa itu kalau terjadi misal pengolahan lahan ini tidak lagi membakar. Solusinya yaitu hasil dari pengolahan lahan tersebut menghasilkan kayu-kayu atau ranting-ranting ya Beb ya, semuanya itu bisa dimanfaatkan. Buat pabrik kertas ya? Selain bukan pabrik kertas, untuk pembuatan wood pellet dan chip pellet itu untuk biomasa, energi yang dari biomasa yang dihasilkan untuk campuran batu bara sebagai co-firing. Saat sekarang sudah di blend menjadi co-firing untuk mengurangi emisi. Itu menjadi menghasilkan energi juga, Beb. Nah, itu yang energi yang terbarukan kalau saat sekarang lebih keren itu kan. Energi terbarukan inilah yang sangat saat sekarang sedang dikembangkan. Energi yang ramah lingkungan, yang tidak merusak lingkungan. Kemudian itu ada terus sustainable, berkelanjutan. Karena itu bisa ditanam kembali, bisa dihasil kembali. Potongan-potongan daun-daunnya bisa dijadikan kompos, bisa dikembalikan lagi di tempat itu juga laku, dibeli. Itu baru sudah dijual di permintaan luar negeri itu sudah cukup banyak seperti negara Jepang, negara Spanyol, ada beberapa negara yang permintaan itu. Nah, kami lihat Sumatera Selatan akan kaya sekali ini dimulai dari desa. Ini dengan mereka tidak membuang kotoran-kotoran itu atau jadikan sampah kan kalau misalnya hasil dari pengolahan lahan tersebut. Nah, inilah jadi menjadi energi yang terbarukan. Saat sekarang kan mungkin kita lihat bahwa Perpres Presiden juga melalui Perpresnya kalau salah nomor 21 tahun 2022 itu sudah kita mengalihkan untuk menekan emisi yang terjadi di tahun 2060 nanti. Salah satunya ialah menggunakan energi terbarukan. Kalau energi fosil seperti batu bara itu kan lama pembentukannya, Bib. Itu juga lama dan tidak akan bisa kembali begitu saja. Itu akan habis.
Kemudian lingkungan juga saat sekarang juga yang sudah barangkali luar biasa. Walaupun sekali. masih banyak. Iya, walaupun masih banyak, gitu. Tapi kita sudah mulai mengantisipasi. Mengapa tidak kita sudah sedia payung sebelum hujan. Betul. Dengan kita tadi konsepnya ekonomi hijau untuk Sumatera Selatan sejahtera tersebut, itu sudah bisa mengurangi pengangguran. Apa tuh gagasan Bu Oda kira-kira untuk mensinergikan antar kabupaten kota itu supaya ada semacam kerjasama sehingga menjadi satu kesatuan yang besar gitu? Sekarang infrastruktur deh. Oke. Nah, infrastruktur tuh memang harus benar-benar diperhatikan. Keinginan saya mungkin nanti kita mengusulkan juga dengan pemerintah pusat. Saat sekarang kan jalan tol gitu ya. Itu baru etapenya baru Palembang ke Prabu Muli. Prabu Muli belum lagi sampai ke Muara Enim, ke Lahat, ke Empat Lawang, ke Lubuk Linggau. Nah, kalau ini misalnya bagus semua, maka pengangkutan katakanlah hasil-hasil produksi pertanian itu akan lebih singkat. Dengan lebih singkat kan lebih murah gitu. Lebih murah. Selama ini kan akibat mohon maaf ya jalannya masih yang mana-mana bisa terbangun belum seluruhnya bisa terbangun dengan maksimal. Ya akibatnya kan mungkin salah satu penyebabnya mungkin lebih ke jangan jalan tol, jalan nasional saja kali ya. Kalau jalan tol ini kan lebih ke bisnis ya. Jalan nasional ya. Kan kalau kita lihat jalan nasional kan lebih buat kepentingan buat rakyat ya. Nah, kemudian saya menggarisbawahi kata yang Habib tadi bahwa Sungai Musi yang dulunya itu ya. Nah, dengan adanya kearifan lokal, kemudian kita menggunakan, mohon maaf, untuk membangun katakanlah Sungai Musi itu untuk kembali ke yang ini. Kembali ke habitatnya. Dengan ekonomi hijau ini, insya Allah bisa. Ya, itu kan kalau kita lihat kan penyebabnya kan semua sederhana ya, limbah ya. Nah, dari limbah itu mengakibatkan pauta laut itu kan jadi punah ya. Padahal dulu kalau saya ingat saya masih kecil, kalau sudah musim air pasang itu ikan dan lain itu dari daerah dusun itu air mengalir gitu. Jadi kita mancing udah luar biasa dapat banyaknya gitu ya. Ada kijing dan sebagainya, luar biasa biota laut yang ada di Palembang ya. Sehingga saya memperhatikan tuh kehidupan hampir semua keluarga itu sepanjang Sungai Musi itu semua hidup dari hasil itu. Mungkin juga kita bisa kalau misalnya Sungai Musinya bersih, mohon maaf pengangkutan misalnya bukan saja lewat darat, lewat laut juga bisa lagi kembalikan itu kan ini dengan kita mengundang juga para atau pihak ketiga kan akan tertarik. Investor pihak ketiga itu akan tertarik membuat suatu wisata, bikin terapung atau di pinggir-pinggirnya itu membuat hotel, kuliner segala macam. Nah, itulah kan asik jadinya. Jadi selama ini kita kan masih melihat tuh kan masih istilahnya kan masih pakai jukung ya. Iya. Nah, ini jukung itu sampai detik ini alat transportasi yang sangat efektif. Padahal kan itu kan sudah ketinggalan zaman berapa puluh tahun yang lalu ya. Ya kalau dulu kan kita lihat aja Sungai Musi itu merupakan Sungai Musi yang katakanlah sebagai alat transportasi kan zaman dulu ya. Ya mengapa enggak kalau misal memang ini bisa terrealisasi itu luar biasa bisa kembali. Ya itu kan pantai itu kan kalau sepanjang itu dibuat pantai kan luar biasa juga kan itu. Itu juga ada beberapa gagasan gubernur sebelumnya saya lihat itu mau dibikin pantai. Tapi ada itu sampai hari ini masih belum kelihatan ya. Ya karena mungkin ini saat sekarang kan kita juga sedang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang bergeliat terus kan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan supaya mempercepat kalau misalnya ada komoditi atau hasil-hasil pertanian yang mudah misalnya untuk bisa dijual diangkut melalui pelabuhan mungkin nanti bisa ekspor. Nah ini juga pelabuhan menjadi salah satu kendala kita juga untuk menjual ke luar, apalagi saat sekarang kan kalau misal dari Palembang dari desa-desa itu kan berapa puluh kilometer itu kan kalau misalnya hasil pertanian itu kan bulky sifatnya ruah gitu kan. Itu kan memakan tempat kemudian biaya ongkosnya yang lebih mahal. Mungkin perlu diciptakan pelabuhan-pelabuhan yang terintegrasi semua. Itu yang saya lihat selama ini ya. Itu yang belum tersentuh ya. Atau mungkin tersentuh hanya sedikit ya. Yang kelihatannya ya. Nah ini bagus nih emak-emak ya. Emak-emak kan lagi rame ya. Lagi berpolitik ria ya. Jadi sudah saatnya emak-emak punya gagasan-gagasan. Sepengetahuan saya itu Sumsel tuh belum pernah ada gubernur perempuan sepengetahuan saya. Betul nggak Bu?
Iya, Beb, memang Ya, benar ya. jadi kalau kita perhatikan ya dari zaman kapan ya, dari mulai kemerdekaan tuh belum pernah ada jadi gubernur sebagai perempuan. Kalau tokoh perempuan banyak, Ya, ya kalau tokoh banyak. Tapi kalau yang memimpin Sumatera Selatan kayaknya belum pernah ada ya. Iya, belum Ya. belum. Jadi Bu Oda masih harus harus apa namanya fight ini. Ulah, ini apalagi ada Habib ini kan. Karena sayang ya kampung kita yang harusnya sudah sekian puluh tahun sudah lebih maju daripada daerah lain ya, kita terasa tertinggal ya. Iya, Beb. Walaupun memang saya perhatikan 15 tahun terakhir ini kan banyak proyek, ada rel kereta api ya, apa namanya, lumayan banyak ya. Ada juga semacam sana olahraga ya, Hambalang ya. Bukan Hambalang, itu apa namanya, Jakabaring. Jakabaring, Hambalang ya di sini ya. Jakabaring Sport City. Jakabaring itu juga berfungsi cukup bagus ya. Ya mungkin kalau kita karena saya ini terus terang saja berapa kabupaten ya. Kalau untuk Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara itu Beb, ya, itu daerah kelahiran bapak saya dan saya juga dilahirkan di Musirawas. Oh, iya. Murah ya. Nah, pecahan Murah itu ada namanya Lubuk Linggau, kemudian Muratara. Ya otomatis keluarga besar masih. Saya juga lahir di Pedamaran. Nah, Pedamaran itu termasuk Oki berarti gitu. Oki. Iya, Oki ya. Oh, iya. Kemudian di Kabupaten Lahat Pagaran Empat Lawang itu tempat aku mengaktualisasikan diri aku selaku anggota DPRD. 3 periode terpilih berturut-turut di sana. Suami juga dari sana. Memang ada sedikit dari Empat Lawangnya juga gitu kan. Jadi sudah berapa? 6 ya? 6. Ya itu udah patut dah Bu Oda tuh duduk di apa namanya di eksekutif untuk apa namanya mengembangkan ya keilmuan selama 15 tahun ya. 15 Kan 15 tahun nggak tanggung-tanggung kan? 15 tahun. Hirup pikuknya apa aja Bu Oda tuh yang ada di provinsi apa namanya DPD KPD provinsi itu apa aja hirup pikuk selama di itu yang menarik ya. Kalau hirup pikuk biasa Beb, aspirasi masyarakat yang tidak bisa kita perjuangkan biasanya kan mereka akan bagaimana ini kami seolah-olah kan DPRD itu Wonder Woman ya atau bisa semua Superman dia bisa pokoknya simsalabim semua padahal tugas kita hanya memperjuangkan eksekusinya tetap kepada pemerintah pada Pak Gubernur wakil gubernur di pemerintah yang ada ini karena sifat kita hanya memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang selalu dilindungi dengan tata tertib kita untuk turun memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili. Tapi kita setelah menjadi anggota DPRD seperti kami memperjuangkan 17 kota kabupaten gitu kan. Itulah karena biasanya dalam satu komisi itu terdiri dari kawan-kawan yang dari dapil-dapil lain juga. Dapil 1 misalnya ada di situ seperti ada dapil kami sampai 10 dapil ya Rebet ya. Misalnya di komisi 4 tuh pasti ada yang dapil perwakilannya kan di situ kan. Nah, ini jadi kan kami merupakan satu kesatuan. Perjuangan itu harus tetap kita lakukan. Nah, satu lagi hiruk pikuk ya masyarakat biasanya karena mohon maaf yang misalnya nggak bisa kebagian semua Beb. Misalnya minta jalan nih kan anggaran terbatas yang bisa kami perjuangkan kan begitu. Nah, inilah yang suka masyarakat misalnya minta minta tolong diperjuangkan. Kemudian permasalahan lahan ini juga misalnya mohon maaf lahannya misalnya masuk ke dalam yang lahan misalnya pengelolaan batu bara ya misalnya batu bara padahal lahan dia ini juga sering terjadi sengketa. Nah, biasanya mereka semua datang kepada kita. Nah, ini unjuk rasa misalnya kan kemudian terjadi bahwa pencemaran lingkungan mereka juga unjuk rasanya juga kita sering datangi. Itu lebih ke di dusun ya, bukan di Kota Palembangnya kejadiannya. Dari daerah-daerah yang di mana sumber daya alamnya berasal. Biasanya dari situ kan biasanya suka terjadi misalnya mereka suka demo. Samping itu juga mungkin mahasiswa kan banyak juga yang di Palembang yang berasal dari daerah yang bersangkutan itu juga mahasiswa menyoroti masalah lingkungan banyaklah yang hirup pikuknya. Kalau masalah kesehatan dan pendidikan kalau nggak salah gubernur sebelumnya kan dua-duanya gratis ya. Berobat sama itu gratis ya. Gratis ya. Masih berlaku sekarang. Ada beberapa hal yang memang kalau misalnya ada pengobatan yang pengobatan gratis dia pakai KTP aja itu kan bisa itu sekarang. Untuk kabupaten kota lainnya apa sudah seperti itu atau masih ada yang masih tertinggal? Mungkin ya karena
kan kebijakan itu mungkin dikembalikan juga kepada kabupaten kotanya misalnya itu ya. Kalau memang kabupaten kotanya menganggap itu perlu, ini kan. Menurut Bu Holda ini apa aja yang perlu dibenahin nih ya, yang pokok ya sekarang katakan prioritas utama ya di 2024 ke depan itu apa saja menuju Indonesia Emas ya, sesuai dengan tagline-nya Bu Holda ya. Tagline itu merajut ya. Iya, merajut Sumsel. Kalau ya ininya selain itu juga kalau ke arah ekonominya, kalau misalnya itu bukan perbaikan ya, katakanlah bahwa kita pengennya ini pertama kesejahteraan lah. Kesejahteraan masyarakat. Kalau saya punya tagline juga, punya konsep bahwa ekonomi hijau itu akan lebih menarik nanti. Kalau sudah memang kita bedah, kita bahas, insya Allah masyarakat itu, mohon maaf Bib, tidak akan minta gratis dia, karena ini ada penghasilan itu kan di rumah aja dengan sampah. Kalau sampah tadi atau limbah kata Habib tadi, itu kan bisa menghasilkan uang. Limbah menjadi permata. Nah itulah yang sudah konsep, insya Allah bisa Polda, bisa sangat bisa sekali, sangat bisa. Sekarang apalagi dengan adanya pemerintah menggiatkan untuk energi terbarukan, sangat memungkinkan untuk di Sumatera Selatan itu kita memanfaatkan limbah-limbah, memanfaatkan sampah-sampah untuk menjadi berharga dan bisa dijual ke itu kan. Kalau kita ngomong foto laut kan luar biasa kan, seperti udang, ikan, itu kan luar biasa kan. Itu kan kalau kita lihat kan boleh katakan kan semacam tambang laut yang luar biasa ya, hasil laut ya. Kalau itu, soalnya pengalaman saya masih kecil tuh, kalau udah musim karena airnya bersih ya, airnya bersih, bagus tuh, hasil laut tuh luar biasa ya. Bayangkan Bu Holda, sepanjang Sungai Musi itu berapa kilometer tuh, semua rakyat makmur tuh, pinggir sungai itu semua hidup dari hasil laut itu loh. Saya merasakan sekali waktu masih kecil itu, karena ibu tuh juga pandai dayung perahu. Gitu. Malah kakek saya pun pernah punya pabrik penggilingan padi di OI sekarang. Nah itu hasil dari penggilingan padi itu juga, itu bisa dijadikan energi biomasa. Berapa ribu kalorinya kan, garnya dia, itu bisa pengganti untuk sebagai kopiring ya, di blend dengan batu bara. Ya, kakek saya itu tahun 50-an Bu Holda. Tahun 50-an itu dia punya pabrik di Sungai Rotan persisnya. Sampai sekarang masih ada lahannya, di Organilir sekarang namanya. Tapi udah sekian puluh tahun terakhir ini udah tidak dikelola lagi, tidak berlanjut dengan generasi selanjutnya. Itu yang kita sayangkan ya. Padahal kalau kita lihat di tahun-tahun itu tuh kan masih zaman Jepang ya. Itu kan susah sekali beras itu kan masih agak susah dibawa ke kota ya. Sehingga hasil-hasil tani itu dilarang untuk dibawa ke kota ya. Tapi dengan cara-cara kegigihan orang tua itu, dia bisa berhasil bawa hasil pertanian itu ke ibu kota Palembang, walaupun dengan kondisi yang harus semacam ya lewat jalan tikus gitu, baru bisa sampai ke kota Palembang. Itu hambatan-hambatan waktu itu ya, sebelum kemerdekaan ya. Nah tapi sudah eksis ya, sambil dakwah, sambil buka usaha. Ini mungkin perlu dipikirkan lagi ya, sepanjang jalan itu hasil daripada pertanian itu, selain hasil laut ya yang perlu dibawa dari harus menjadi pemikiran kita. Kata Habib yang kita bicarakan misal kopi itu kan menghasilkan. Nah kalau ngomong soal kopi lain lagi tuh Holda tuh, kulitnya juga kan bisa termanfaatkan juga. Jadi saya kepengen bicara tentang itu satu season sendiri nanti. karena saya pernah punya pabrik kopi, saya mau pengen bicara tentang itu satu season sendiri. Karena itu satu misi besar saya, mimpi saya tuh. Nah insya Allah kalau Bu Holda menjadi pemimpin di sana tuh, ini coba menjadi impian ya, nanti kita satu-satunya kita bahas. Nah lebih lagi ke secara global ya, global sebenarnya sinergi ya antara 17 kabupaten kota itu. Apalagi strategi selain energi tadi, apa yang rencana Bu Holda tuh? Sana kan kalau kita lihat kan hampir semua suku kan ada, ya Sunda, Jawa, Batak, Cina, kan ada semua suku, kan multi etnis di sana kan. Itu kerukunan beragama juga sampai detik ini kan masih aman-aman saja ya. Nah apa saja Bu Holda yang punya ide-ide brilliant yang belum terungkap ya, kira-kira yang ada di benak Bu Holda?
yang pertama kita bangga di Sumatera Selatan ini. Saya berkali-kali ngomong zero konflik. Zero konflik. Iya, beragama atau beribadah sesuai dengan anutannya masing-masing. Itu sangat dipersilakan sekali untuk di Sumatera Selatan itu. Nah, tidak ada lain bahwa mungkin pada saatnya nanti pemerintah konsen terhadap, mohon maaf kalau untuk yang agama Islam barangkali yang kita berdayakan, barangkali yang mohon maaf yang guru-guru ngajinya, tapis Qur'annya, menciptakan anak-anak yang tapis Qur'an ini perlu juga perlu kita menyiapkan generasi ke depan yang takwa maupun dari ilmu maupun keagamanya. Ya pertama memberikan suatu katakanlah semacam beasiswa ya, mempermudah akses anak-anak yang memang sudah mereka hatam Quran, tapis Quran itu barangkali dipermudah. Betul. Apalagi mereka yang tidak punya kemampuan itu untuk yang dari sisi ininya ya. Kemudian untuk dari sisi agama-agama yang lain mungkin tidak terlalu ikut memberikan seluas-luasnya memang sesuai dengan keimanan atau kepercayaan yang mereka anut, menciptakan kerukunan itu. Kalau untuk yang di ini yang menciptakan, kalau untuk yang seperti kita kan banyak sekali guru-guru ngaji, mereka yang kadang sukarela, mereka tidak dibayar, mereka kenapa enggak ini sentuhan ini juga bisa kita laksanakan kalau misalnya dari pemerintahan, barangkali salah satu untuk menjadi perhatian juga. Tetapi dengan konsep saya yang ekonomi hijau itu, ini akan insya Allah akan merubah mindset berpikir dari meminta, insya Allah akan jadi pengusaha semua ya nanti ya, UMKM, walaupun nanti tidak akan mengganggu karena dari rumah tangga pun akan sudah bisa menghasilkan income dari sendirinya ya. Udah, kalau kita ngomong tentang Islam ya. Kembali lagi ke tentang agama Islam, untuk di Palembang tuh boleh katakan salah satu penyebar agama Islam terbesar ya, dan memang hebat ya. Dan sampai detik ini saya juga melihat banyak sekali kader-kader kita yang sudah digembleng ya. Kalau ada yang banyak bilang tuh tarimnya kedua tuh di Indonesia tuh adalah di Palembang ya. Nah, terkait dengan hal ini yang selama ini saya belum melihat sinergi antara pemerintah dengan katakan pemerintah yang di luar. Contohnya di gudang ilmu itu kan di Tarim ya, Yaman ya. Nah, itu saya banyak sekali jebolan-jebolan yang dapat beasiswa itu, tapi kan terbatas. Walaupun banyak tapi terbatas. Ada nggak pemikiran Bu Hoda untuk semacam bekerja sama? Karena gudang ilmu itu ada di Tarim, memang polos apa adanya gitu loh. Betul-betul tentang agama. Ya, ada lah, Lip. Ada ya. Kita karena apalagi Sumatera Selatan itu banyak sekali juga yang kori-koriannya juga bagus-bagus ya. Nah, di situ juga biasanya negara-negara luar itu kan membuka selebar-lebarnya untuk pertukaran pelajar atau kemudian anak-anak yang memang punya kemampuan untuk mendapatkan beasiswa. Saat ini sudah tersentuh belum yang barusan saya singgung tadi? Ya memang sudah. Belum kan? Ya memang barangkali sudah mulai berjalan ya, tetapi barangkali kenapa yang sudah ini kan kita maksimalkan lagi. Iya, tahun saya itu belum tersentuh dari katakan dari pemerintahan ya. Kalau dari swasta, dari itu banyak sekali yang mendapat beasiswa. Itu yang maksud itu mungkin Bu Hoda punya pemikiran ke depan tuh sudah harus pemerintah turun tangan gitu loh. Karena banyak sekali kader-kader kita yang di Gembleng sana tuh, dan bahkan dapat nama di sana. Karena yang berangkat ke sana tuh belajar itu betul-betul taat gitu loh. Sehingga tidak buang waktu, betul-betul belajar, dan pulang-pulang tuh sampai sini jadi mubalik. Dan cukup terkenal, disiplinnya luar biasa itu. Nah, itu yang saya perhatikan ya. Nah, kalau generasi saya dulu malah ketinggalan. Generasi setelah saya yang banyak berangkat ke sana pulang-pulang tuh ya rata-rata sih menyebar agama tuh yang lurus ya. Sunnah wal jamaah, tidak ada niko-niko sana sini gitu loh. Itu yang saya lihat. Gitu. Ya, karena di kita juga kan sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren gitu kan, di Salatiga, tempat Habib itu kan, di Salatiga. Kemudian tempat-tempat lain juga sudah banyak bertumbuh kembang pesantren-pesantren. Kemudian kerjasama dengan negara luar juga, saya lihat juga ada sekolah-sekolah yang dari Al-Azhar. Mungkin pemerintah lebih untuk ini lagi gitu kan, supaya kerjasama ke pihak luar bukan dari swastanya aja gitu kan, tetapi pemerintahnya juga ikut serta juga untuk dalam memperhatikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan baik dari secara
keagamaan ini. Kalau kesehatan apa Bu yang kira-kira ada di benak Bu Holda tentang kesehatan? Apa yang perlu dikembangkan lagi itu? Kalau kesehatan begini, Beb, kita berharap bahwa di kesehatan itu untuk lebih membangun barangkali rumah sakit yang memang benar-benar yang baik rumah sakit Pratama ataupun rumah sakit yang memang ada di kabupaten kota tersebut. Karena gini, yang biasanya mengapa rumah sakit yang di kota Palembang itu penuh terus? Karena apa? Ada penyakit yang sedikit saja langsung dirujuk ke Palembang. Jadi Bib ya, mohon maaf, bisa padahal di daerah tersebut rumah sakit itu masih bisa ditangani dulu oleh rumah sakit di kabupaten. Nah, tetapi berhubung peralatannya kurang, kumara sakitnya barangkali bagaimana, jadi untuk kepercayaan orang itu untuk berobat di situ kan masih agak kurang ini. Mungkin menambahkan insentif juga bagi dokter-dokter yang mau ke daerah-daerah. Nah, ini kan biasanya dokter kan nggak mau ke daerah-daerah tuh. Dokter itu biasanya kan ke kota-kota besar. Sementara rawan penyakitnya ini dengan ketidaktahuan masyarakat yang ada di kabupaten kota, apalagi tempat-tempat terpencil. Kalau memang dibangun rumah sakit yang katakanlah yang bagus-bagus, yang memang yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat kalau berobat ke sana, berarti kan masyarakat tidak akan lagi jadi minimal Bu Holda harus membangun 17 rumah sakit ya di seluruh kabupaten kota ya. Bagus-bagus. Ya kan mesti tarik gitu kan. Iya. Kalau selama ini hanya ada rumah sakit umum dan rumah sakit caritas kan yang cukup dikenal ya. Sekarang sudah harus ada di seluruh kabupaten kota itu punya rumah sakit besar ya. Karena ya mungkin ya ini juga yang salah satu kenapa kalau saya lihat sebagai kami juga, karena sering masyarakat tuh Polda minta tolong ada kamar nomor sekian kan, padahal di situ penuh, Beb. Kita sudah kontak rumah sakitnya. Memang penuh, saya juga merasakan, saya tahu persis pernah lama di sana, jadi walaupun setahun kali pulang saya mengikuti perkembangan ya, memprihatinkan ya tentang kesehatan ya. Walaupun kesehatan gratis, tapi perhatian masyarakat tentang kesehatan itu masih minim ya. Iya, jadi tadi kan kita mulai dari desa dulu. Kalau misalnya di daerah atau kabupaten ada rumah sakit yang mumpuni, yang memberikan pelayanan yang layak, yang bagus, kemudian memberikan keyakinan masyarakat untuk berobat ke sana, kan nggak mungkin ke sana. Ke Palembang, numpuknya kan di Palembang. Kasihan ketika mereka sampai ke sana nggak ada nggak ada kamarnya, nggak ada tempat, karena antrinya cukup begitu. Karena nggak nampung ya. Bayangin 17 kabupaten kumpul di satu di kota Palembang ya. Itu juga salah satu mungkin harus jadi pemikiran juga. Berarti ini mesti banyak lagi tenaga dokter yang harus direkrut ya. Makanya kan sudah membuka peluang bagi dokter, sudah tuh memberikan katakanlah supaya dokter itu mau turun ke kabupaten kota gitu kan, supaya ada betah. Barangkali kan kalau misalnya tadi masyarakatnya sejahtera, kemudian lingkungannya bersih, nyaman, enak, kan akan betah tinggal. Jadi banyak sentuhan-sentuhan yang dilakukan ya, masih luar biasa ya. Iya. Berarti berat juga Bu Holda. Tapi dengan pengalaman 15 tahun di DPR mungkin nggak tanpa berat ya. Ya, karena saya di provinsi, Bib. Saya sangat paham ini loh yang memang harus yang harus menjadi pemikiran, yang kita kedepankan. Ini dulu prioritasnya gitu kan. Ini yang sudah, karena 15 tahun, Bib, dengan pekerjaan yang sama, dengan membuat aturan yang katakanlah kita setiap itu kan terjadi perubahan, membuat aturan, kemudian dari bentuk pengawasan maupun dalam hal katakan penganggaran, dari sini kurangnya gitu kan, kita tahu karena sudah 15 tahun, Bib, sudah cukup lama. Iya, saya membayangkan kalau ujuk-ujuk orang tidak tahu Sumsel tiba-tiba jadi pemimpin, apa yang terjadi ya? Iya, dengan postur APBD yang begini, bagaimana untuk meningkatkan PAD juga kan kita kan bisa kejar, Bib. Dengan tadi kan mulai dari BUMDesnya bergerak, mulai dari masyarakat yang bisa bergerak, itu kan akan akhirnya juga akan meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah bagi Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini barangkali pelaksanaannya belum katakanlah pengen maksimal lagi gitu kan. Apalagi barangkali nanti perlu juga diterapkan dengan sistem penganggaran yang budgeting ya. Nah, itu semua ini dengan website yang bisa diakses. Bu Holda, di sana itu kan multi etnis. Ya, dusun-dusun itu kan punya karakter sendiri-sendiri bermacam-macam ya.
Nah itu menurut Boda apa kira-kira handicapnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ini kan dibilang gampang-gampang susah ya? Apa yang mungkin konsep yang Bu Oda punya tuh? Kayaknya sampai sekarang aman-aman aja gitu. Enggak terlalu yang ini kan handicapnya. Yang barangkali yang perlu kita ini kan mungkin pemerataan keadilan pembagian pembangunan barangkali ya. Nah, barangkali pembagian pembangunan barangkali di sini, tapi kan adil itu kan belum tentu sama, Beb. Iya kan, belum tentu sama, bahwa sesuai dengan peruntukannya masing-masing kan. Kemudian di situ juga karena dari aspirasi masyarakat juga kan diperlukan juga bahwa kami membutuhkan ini. Nah, inilah juga ada semacam katakanlah antara komunikasi yang lancar baik dari seperti anggota DPRD-nya, kemudian pemerintahnya, sosialisasi yang untuk kabupaten kota, program-program apa yang diluncurkan, misalnya dari pusat itu program-program apa yang diluncurkan langsung sosialisasi. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan seperti jauh-jauh misalnya dana kur. Itu kan sebagian masyarakat juga banyak nggak tahu dana kur itu apa. Nah, berarti kan pihak perbankan harus sosialisasi yang banyak-banyak tentang kur itu. Kur itu memang peruntukan untuk kur kredit usaha rakyat gitu kan. Untuk bagi-bagi mereka yang UMKM itu. Itu ada doang, namanya doang, tapi realisasi di lapangan kan nggak ada. Ya kan, ada kur, ada macam-macam, tapi kan kalau kita lihat kan perbankan kan semuanya tidur ya. Jadi kalau kita memperhatikan ekonomi kecil ya, semuanya itu mereka betul-betul sumber daya itu dari masing-masing ya, tidak ada backup dari pemerintah ya. Selama ini ya. Mungkin saya salah, itu betul nggak? Jadi gini, pemerintah tuh barangkali sudah pengen maksimalnya, tetapi mungkin keterbatasan anggaran untuk sosialisasi itu juga. Jadi tadi kenapa ada keterbatasan anggaran, sementara kan kalau kita lihat kan lumbung padi, lumbung pangan, lumbung batu bara, hasil bumi yang di sana berlimpah. Nah, itulah sebab perlu diciptakan suatu peluang-peluang usaha. Nah, kalau itu menjadi suatu peluang usaha, insya Allah ini kan tidak akan terjadi lagi yang gap itu. Nah, berarti peluang usaha ini kan terjadinya dari desa-desa, dan insya Allah juga kita terpikirkan juga ke arah situ itu. Kembali lagi ke penghasilan batu bara dan lain-lain, itu kemana sih? Udah larinya apa ke pusat atau kemana? Nah, kalau untuk penghasilan batu bara itu, Bib, itu sudah ada peruntukannya, kita hanya mendapatkan royalti. Nah, itu yang saya bilang. Semuanya kan sesuai dengan kewenangan itu kan baliknya ke pusat. Apalagi sekarang Sumatera Selatan itu nomor 5 Bib terkaya se-Indonesia loh. Iya. Penghasil kopi kalau nggak salah di kita nih Indonesia kan ketiga terbesar di dunia kan, kopi ya. Iya, nah saya juga prihatin ya. Prihatinnya begitu banyak hasil bumi dari Sumsel itu, tapi masyarakatnya tidak merasakan gitu. Sama seperti di Kalimantan. Kalimantan itu batu bara kan tidak terhitung, tapi masyarakat sana tuh lampu mati hampir tiap hari. Kan lucu kan? Tambah batu bara yang memang sumber untuk listrik, tapi di sana hampir semua rumah penduduk punya mesin genset. Ini kejadian di Kalimantan ya? Iya, benar-benar. Nah, itulah sih, Beb, salah satunya juga kita pengen melihat bahwa di sana juga di Sumatera Selatan juga dengan banyaknya air terjun Beb, ya, itu bisa menjadi untuk pembangkit tenaga listriknya juga nanti kan, itu bisa dijadikan pembangkit tenaga listrik dari berdasarkan hidro. Ini juga bagi masyarakat yang kabupaten-kabupaten yang punya daya listriknya yang memang rendah. Ya, mungkin tadi boleh. Jadi mesti punya satu pemimpin yang punya nyali ya. Emak-emak yang berani ya. Karena kalau kita lihat ini royalti yang kecil tidak mensejahterakan rakyat. Sementara uangnya ke pusat kita nggak tahu kemana. Kan gitu kan. Lari-lari paling ke elit politik ya. Itu yang kita prihatin ya. Sementara di daerah semakin susah, kehidupan semakin susah. Saya ada beberapa petani yang saya kenal dari sudah hampir 85 tahun. Bu Hoda bayangkan, dia mengelola lahan itu luas, tapi sampai sekarang kehidupannya itu masih sangat menderita. Sekian puluh tahun, bayangkan tuh, dia punya kebun, punya apa. Jadi memang hasil itu nggak mencukupi, gitu. Ya karena gini, seyogianya kan kalau untuk ini masyarakat tuh sebenarnya punya luasan lahan itu yang mestinya 2 hektar. Itu kan dengan 2 hektar mungkin atau lebih lagi kan, misalnya yang ini akan mereka juga bisa menanam berbagai macam jenis tanaman yang tidak dikit-dikit kepala. Yang pasti perlu sentuhan dari pusat ya, dari pemerintahan ya. Pemerintahan. Kemudian bisa juga Beb, sekarang sedang orang
apa ya, sekarang tuh ngetren sedang sawitisasi. Sawitisasi. Kenapa enggak pemerintah juga bisa menjembatani kan? Misalnya mereka sudah punya lahan, misalnya katakanlah 2 hektar ataupun misal 1 hektar, mungkin bisa diberikan bibit ya dengan pupuknya barangkali kan. Hasilnya nanti kita buatkan PKS mini yang datang ke sana kan. Jadi dengan PKS mini kita menciptakan membuat suatu asam tinggi ini untuk menjadikan biodiesel, menjadikan solar yang selama ini barangkali itu kan bisa jadi biodiesel. Nah, karena kalau dengan yang mini ini walaupun dia kalau untuk masuk ke perusahaan tersebut, kalau perusahaan kan di pabrik kan harus dia pakai bonggol, harus enggak terlepas dari bonggolnya. Tapi kalau misalnya yang PKS mini ini walaupun dia sudah masih berumur 15 hari, masih umur berapa puluh hari, masih bisa diterima. Nah, semakin lama terserahkan banyak kan yang di itu di tanah-tanah itu kan, itu masih tinggi asam ininya yang masih bisa digunakan dengan biodiesel. Nah, tetapi ini kan mempunyai memang harus untuk terobosan ke sana tuh jadi pemikiran kita juga kan, itu sangat bagus. Ya, ini semoga mimpi Sumsel bangkit ya. Menuju Indonesia Emas ini dipimpin oleh Bu Holdani menjadi kenyataan ya. Insya Allah. Semoga bisik-bisik ini menjadi kenyataan ya, karena mimpi Bu Holdani luar biasa ya, sebagai putra daerah yang sudah 15 tahun berkiprah di dunia politik ya. Sekarang saatnya untuk bangkit ya, bangkit kembali untuk mensejahterakan Sumsel ya. 17 kabupaten ini ada semacam sinergi ya. Yang perlu dirajut kembali. Yang selama ini kurang bagus dibagusin, yang sudah bagus diperbagus lagi gitu ya. Termasuk penghasilan masyarakat ya. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Karena sebelum ini juga kan selama 10 tahun sebagai dosen gitu kan. Cukup. Nah, ini nanti kita bahas juga nanti masalah banyak yang kita belum bahas lagi nanti, kalau tadi udah tentang sedikit kesehatan, sedikit dari hasil pertanian. Nah, masih banyak kita nanti sorotin tentang pendidikan. Nah, tadi udah ada sebagian ya. Belum lebih detail lagi. Nah, itu juga akan kita pertajam lagi, karena saya juga melihat di Sumsel ini, khususnya Kota Palembang itu pendidikan itu tidak menjadi nomor 1. Yang saya alamin ya, bukan merupakan nomor 1, tapi kalau di dusun, daerah-daerah malah sebaliknya. Itu sepengetahuan saya ya. Karena orang-orang dusun itu, orang daerah itu putra-putranya itu harus jadi semua. Itu kenyataannya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan sedikit menyerempet tentang calon gubernur Sumsel ya. Amin. Untuk wong kita ini, Bu Holda ini salah satu putra terbaik ya, yang sudah lama berkiprah di dunia politik. Ini kalau sudah lama di dunia politik, duduk di eksekutif insya Allah lebih gampang ya, karena sudah mengalami semua hiruk pikuk ya. Hiruk pikuk bagaimana seni-seninya ya. Di pemerintah sudah apal semua ya. Kita akhiri bisik-bisik ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.